Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sekarang kita di minggu ke-7. Minggu depan insya Allah UTS ya. Minggu depan insya Allah UTS. Jadi mungkin rencananya UTS-nya take home. Ada studi kasus yang saya berikan, jadi nanti dikerjakan di rumah, nanti diupload sesuai dengan ketentuan yang saya berikan nanti. Oke, yang selanjutnya untuk pertemuan ke-7 untuk minggu terakhir sebelum UTS, yaitu kita sudah praktik ya, sudah mulai praktik COVID 4.1 yang terakhir ya. Oke, saya ambilkan contoh studi kasus. Ini paper saya kebetulan di jurnal internasional, judulnya Maturity Level at University Academic Information System Linking IT Goals and Business Goals Based on COVID. Nah, ini kita pakai COVID yang 4.1 ya. Salah satu contoh solusi jika ada permasalahan dan kita memiliki batas waktu yang sedikit, salah satunya adalah kita menentukan ruang lingkupnya. Nah, kebetulan di studi kasus ini ruang lingkupnya adalah internal. Nah, kita balik lagi ke minggu kemarin sudah saya mappingkan yang ada di appendix 1 kemarin ya. Jadi saya menentukan business goals 12 sebagai tujuan utama untuk diselesaikan. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk menentukan maturity dari business goals 12 itu saya menentukan menentukan IT goal 19. Nah, di mana nanti IT proses yang terkait adalah PO6, DS5, DS11 dan DS12. Nah, sedangkan di sini nanti yang selanjutnya yaitu hasilnya yang ditampilkan di sini adalah hasil pengukuran maturity level ya. Tapi nah, yang selanjutnya ini karena saya combine dengan structural equation model. Oke, nah di sini memang tidak full karena saya combine ya. Di sini karena saya combine dengan structural equation model di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu kalau kita sudah menemukan IT proses yang akan kita ukur, berarti kita sudah masuk ke IT proses. Contohnya adalah PO6. PO6 berarti kita sudah mulai menentukan, karena kita di maturity level, berarti kita fokus di maturity di sini. Nah, pengukurannya ini contohnya pengukurannya. Ini misalkan ini bukan yang tadi ya. Ini contohnya kurang lebih seperti ini. Saya besarkan dulu. Jadi dimulai dari level 0 dilakukan pengukuran PO6 ya, PO6 ini contohnya saja ya, nanti kalian sesuaikan. Mulai dari level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, yang penting kalau misalkan di
skripsi atau penelitian yang ada hubungannya dengan pengukuran audit seperti ini bukan masalah posisi bobot penilaian ada di 0,666 atau di posisi 1 atau di posisi 0. Untuk hasil, untuk angkanya ini lebih ke permasalahannya adalah ini contohnya adalah saat ini yang kelihatan ada di posisi 1. Misalkan di sini keputusan investasi memasukkan tren peningkatan harga atau kinerja. Kita memberikan nilai di 1, bukan masalah salah atau benar ya, bukan masalah salah atau benar, tapi lebih ke apakah kondisi di lapangan itu menunjukkan hal yang seperti apa yang kita tunjukkan. Nah, ini kita lebih ke subjektivitas dari peneliti, karena bukan masalah salah atau benar, tapi kita lebih ke apakah sudah sesuai dengan lapangan. Ini yang kita butuhkan adalah subjektivitas kita. Nah, jadi bahasanya kita tidak hanya sekedar mengukur, kita tidak hanya sekedar memberikan nilai hasilnya sekian, bukan, tapi lebih ke kita benar-benar mengamati proses tersebut. Kita mengamati proses tersebut itu dan memberikan penilaian. Sedangkan kalau misalkan kita tidak, misal contoh sederhana seperti ini, saya tidak punya ilmu untuk melakukan penilaian ini, tapi saya melakukan penilaian ya sudah kalau seperti itu saya beri nilai 6 karena saya rasa ya nilainya segitu aja gitu. Lebih ke subjektivitas tapi tanpa mengurangi profesionalitas ya. Maksudnya jadi bukan berarti seenaknya saja dalam memberi nilai, tapi juga berdasarkan profesionalitas atau pengalamannya. Jadi ada alasan kenapa memberikan nilai 0,66 ini. Tidak hanya sekedar ya memang saya feelingnya 0,66. Oke, feeling, tapi harus ada bukti yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh maksudnya seperti ini. Saya akan jadi komentator sepak bola ya. Saya akan menjadi komentator sepak bola. Nah, permasalahannya adalah saya tidak pernah bermain sepak bola. Saya tidak pernah bermain di kesebelasan manapun. Saya hanya menyukai sepak bola beberapa tahun yang lalu, dan saya nonton sepak bola kalau ada Piala Dunia berapa tahun sekali. Nah, misal seperti itu. Selanjutnya saya diminta untuk menjadi komentator. Nah, permasalahannya adalah profesionalitas saya menjadi komentator di bidang persepak bolaan tersebut bagaimana menurut malah yang menyaksikan atau yang mendengar. Pertanyaannya adalah dalam saya memberikan komentar, dalam saya memberikan penilaian, ya pasti lebih ke asal, lebih ke tidak ada bukti, hanya benar-benar pure subjektif tanpa ada profesionalismenya. Nah, sedangkan harusnya seperti apa? Komentator itu ya harusnya memahami, tidak hanya mengkomentari ini kurang tepat ini. Permasalahannya adalah apakah saya memahami kemudahan atau taktik untuk melakukan oper bola, misalkan umpan lambung, apakah ini seperti ini. Sedangkan kalau misalkan kesalahan yang saya pahami cuman offside itu saja, tackling itu. Nah, lebih ke bukan hanya sekedar karena saya sudah memiliki jabatan, karena saya sudah menduduki posisi, sehingga
sehingga diminta atau dimohon untuk menjadi komentator sepak bola karena saya terkenal, misalkan seperti bukan seperti itu, tapi lebih ke bagaimana apakah saya mempunyai pengalaman atau saya mempunyai ilmu di hal yang saya lakukan penilaian tersebut. Jadi kalau misalkan ini ya dalam penelitian yang di bidang audit, di penelitian di bidang IT governance, penelitian seperti ini itu tidak ada salah dan tidak ada yang benar. Sesuatu yang benar jadi salah, sesuatu yang salah jadi benar. Kalau apa? Kalau kita bisa menunjukkan buktinya. Maksudnya seperti ini. Contoh sederhana. Penilaian 1, apakah salah? Apakah tidak boleh penilaiannya 1? Boleh. Asalkan apa? Asalkan ada buktinya. Apakah ada bukti untuk keputusan investasi memasukkan tren peningkatan harga atau kinerja ini? Ada bukti yang bisa ditunjukkan. Kalau misalkan memang ada, tidak masalah untuk dilakukan penilaian 1. Sesuatu akan jadi masalah kalau misalkan keputusan ini saya lakukan dengan melakukan penilaian angka 1, kalau misalkan saya melakukan wawancara dan saya bilang katanya yang saya wawancara ya memang ada gitu. Permasalahannya bukan katanya, tapi saya sudah bisa membuktikan enggak kalau misalkan memang benar-benar completely di perusahaan tersebut itu ada keputusan investasi di mana memasukkan tren peningkatan harga atau kinerja. Kalau misalkan memang ada dan memang jawabannya rasional benar, tidak masalah menjawab 1 atau bahkan jawabannya 0. Jawabannya 0, tidak ada sama sekali gitu. Ini tidak ada kebetulan contohnya. Nah, jadi di audit ini memang yang dititik beratkan adalah subjektivitas dari auditornya, subjektivitas dari penelitinya. Kalau misalkan contoh, Bu, saya skripsi, saya kan bukan auditor, saya juga belum berpengalaman. Oke, bagaimana Bu? Kalau level skripsi masih bisa menggunakan bantuan-bantuan yang lain. Contohnya, kita banyak baca referensi dari sumber-sumber yang lain. Misal, contohnya dari paper. Contoh dari paper seperti ini, itu bagaimana penanganannya, hasilnya seperti apa, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Lebih ke tidak hanya sekedar kita mengeluarkan angka-angka yang ada di Excel ini. Kita tidak hanya sekedar mengeluarkan angka-angka yang menjadi majority level ini, namun ada kalanya kita benar-benar melakukan ini contohnya sebentar. Nah, ini ada hasilnya. Ini contoh hasil dari audit. Ada namanya audit working paper. Memang diawali dari audit itu audit keuangan ya. Jadi kalau misalkan kalian googling audit working paper ini berisi tentang bukti-bukti keuangan ya. Namun kalau misalkan kita di sini audit sistem informasi, yang kita masukkan di sini apa? Yang kita masukkan di sini ini ada latar belakang permasalahan yang diangkat, terus metodologi untuk menyelesaikan permasalahan, dan selanjutnya proses-proses dan hasil analisis yang dilakukan. Nah, ini kesimpulan dan saran kalau misalkan ada kesimpulan dan saran untuk perusahaan tersebut. Nah, ini kebetulan hasil dari skripsi mahasiswa. Jadi kalau misalkan
untuk audit. Jadi saya memang mengharapkan kalau misalkan untuk skripsi bidang minat solusi ada produknya. Produknya apa? Produknya yaitu software development development application. Nah, sedangkan kalau misalkan audit apa? Harapan saya ya ini kebetulan punyanya Cynthia ya. Ada lagi banyak yang lain. Nah, ini kebetulan karena kondisi seperti ini saya minta nanti ini biasanya dicetak. Saya minta dicetak. Sehingga apa? Sehingga kita ada produknya. Kalau misalkan untuk audit kita ada produk yang kita tampilkan untuk hasilnya. Jadi ini waktu sidang hasil ini harapan saya mahasiswa yang sudah melakukan audit menunjukkan AWP-nya ini. Sehingga apa? Saya sudah selesai melakukan pengukuran maturity level. Jadi sehingga apa? Sehingga produk kalau misalkan demonya anak-anak solusi itu ke aplikasi, demonya untuk bimbingan saya untuk yang audit apa? Produknya yaitu AWP ya. Jadi bukti-bukti hasil dari audit. Oke, kita kembali ke contoh seperti yang ini. Nah, yang awalnya jadi kita petakan dulu permasalahan yang akan kita angkat. Kita petakan, kita tentukan IT goal yang akan kita bahas. Yang selanjutnya yaitu IT proses yang akan kita detailkan. Nah, yang ada di sini saya selalu menitik beratkan ke teman-teman mahasiswa yang mengambil skripsi audit ya. Jadi kalian nggak usah bingung masalah Excel-nya ini. Excel ini bisa di-copy satu sama yang lain, silahkan di-copy. Bahkan dulu awalnya saya berikan Excel-nya saya. Permasalahannya coba cari referensi yang benar-benar apakah memang benar. Kalau misalkan pengukurannya ini seperti ini, cari sumbernya. Kalau misalkan ditanya ini pengukurannya dari mana? Dari Bu Siti. Nah, itu kurang tepat. Tapi lebih tepatnya harus kalian cari ini sebenarnya pengukurannya dari mana. Oke. Setelah melakukan pemetaan yang ada di COVID, yang ini, yang di sini linking business goals to IT goals. Nah, yang selanjutnya adalah masing-masing dari IT proses ini memiliki ada raci chart yang kemarin kita bahas, ya kan? Nah, nih, ini ada raci chart. Di raci chart ini sebelum kalian benar-benar menentukan siapa CEO-nya, siapa CIO-nya, itu kalian tentukan dulu, kalian buat mapping dulu sebenarnya. Ini contoh untuk CEO itu sebenarnya di sana siapa? Kalau misalkan tidak ada, kosongkan saja. Nah, ini contoh lagi. Bisnis eksekutif, tidak ada posisinya di sana, dikosongkan. Nah, namun kalau misalkan ada CIO di sana itu role-nya itu apa namanya? Silahkan dipetakan seperti ini. Jadi tidak semuanya harus ada, karena struktur organisasi setiap perusahaan itu tidak sama. Nah, kebetulan ini hanya beberapa yang kosong. Untuk yang lainnya head operation ada, head development juga ada. Nah, yang selanjutnya kalau kita sudah memetakan dari istilah-istilah raci ini ke studi kasus masing-masing, yang selanjutnya ini kan akhirnya sudah memahami untuk lebih memudahkan. Kalau saya bilang lebih memudahkan, ini opsional, ini nggak perlu ada.
lebih tepatnya bagaimana memudahkan. Nanti saya mau ke kepala dinas itu untuk urusan IT proses berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini opsional, bentuk yang seperti ini opsional. Yang wajib itu kita memetakan untuk kolom yang ada di COVID ke studi kasusnya. Ini opsional juga. Ini kalian beri nama juga boleh, enggak pun juga enggak masalah. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan semua pernyataan yang ada di COVID itu, yang pertama memang bahasa Inggris, dan yang selanjutnya adalah pernyataan yang ada di COVID itu terlalu teknis untuk kita. Ada beberapa yang mungkin berpikir kalau misalkan kita gunakan untuk kuesioner. Nah, untuk audit tidak bisa melakukan kuesioner karena kita benar-benar harus melakukan pengecekan bukti di lapangan ya. Kita tidak bisa menyerahkan ya sudah semuanya kita serahkan. Kalau semuanya kita serahkan dan kita tidak bisa menata pertanyaan, nanti ya akan buyar. Harusnya seperti apa? Harusnya ditata. Jadi dilakukan penataan seperti ini. Dan yang selanjutnya inilah yang nanti akan jadi pertanyaan yang kita gunakan untuk wawancara. Dan yang mengisi kertas kerja ini namanya kertas kerja. Yang mengisi kertas kerja ini adalah auditornya, bukan auditi. Jadi bukan kita memberikan Excel ini terus kita sampaikan ke auditi kita. Auditi itu adalah yang kita lakukan penilaian yang ini. Ini adalah auditi, ini calon-calon auditi. Sedangkan auditornya siapa? Auditornya ya kita yang melakukan penilaian tersebut. Kalau misalkan Anda berpikir ya sudahlah daripada lama-lama males, ini aja saya buat filenya, Pak tolong diisi ya, semuanya ini tolong diisi gitu. Nah, ini bukan kuesioner, ini yang mengisi adalah auditor. Untuk seluruh IT proses yang mengisi adalah auditor. Question listnya ini misalkan kalian dengan kondisi yang seperti ini, boleh enggak Bu kalau misalkan ini nitip terus diberikan full, it's okay, enggak masalah. Permasalahannya adalah buktikan juga di lapangan. Kalaupun Anda sudah menerima jawaban, di cross check lagi. Jadi intinya kita tidak percaya dengan apa yang diberikan jawaban yang ada di sini, kita tidak percaya. Misalkan contoh, saya berikan pertanyaan ini, kita kan kondisi physical distancing. Kita tidak usah wawancara langsung. Bagaimana kalau misalkan pertanyaan saja? Oke. Sudah diberi jawaban. Permasalahannya adalah kita harus menyisihkan 1 sampai beberapa hari untuk mengkonfirmasi semua jawaban yang ada di sini. Kita cross check lagi bagaimana kondisi di lapangan. Oke, sampai dengan kita hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Kalau kita ngomong rata-rata untuk studi kasus ini poinnya di 3, sekian. Oh ya, kalau untuk COVID menurut saya ini kita bukan ngomong matematis ya. Yang ada di COVID ini levelnya, maturity-nya itu kita tidak ada namanya 0, sekian, 1, sekian, 2 sekian. Tapi level 0 itu maksudnya non-existent, 1 initial atau ad hoc, dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk maturity, untuk COVID maturity itu bukan perhitungan matematis. Ya memang kita caranya adalah bagaimana kita menggunakan Excel sebagai bantuan. Namun angka-angka ini kita tetap gunakan dengan standarnya COVID.
Jadi di sini tidak ada. Kalau misal contohnya, contoh sederhana saja, nolnya ini saya geser saja. Misalkan di sini 3,9. Akhirnya saya tulis ya. Saya tulis ini misalkan ini contohnya hasilnya sekian. Ini misalkan. Berarti artinya kalian sudah memberi kesimpulan di sini adalah 4. Kenapa? Karena secara matematis 3,9 di atas 3,5 berarti dia round up. Jadi dia akhirnya di round up. Atau misalkan saya mau seperti ini. Saya kenapa? Ini artinya kenapa? Contoh seperti ini. Artinya seperti ini jadinya. Oke, kalau kita bulatkan seperti ini. Jadi hasilnya 4. Hasil yang kalian tuliskan 4. Sehingga apa? Sehingga artinya sudah manage and measurable. Nah, kalau menurut saya tidak boleh seperti ini karena perhitungan matematis ini kita hanya menggunakan sebagai bantuan kalkulasi, tidak serta-merta kita benar-benar saklek inilah hasilnya. Berarti kalau 3,9 hasilnya 4. Bukan. Kalau misalkan 39 dia di posisinya tetap di 3. Kenapa? Karena masih ada beberapa proses yang belum terpenuhi, sehingga dia tidak bisa dijadikan di posisi atau level 4. Saya ulang sekali lagi. Beberapa jurnal mengatakan bahwa ini, saya coba cek di jurnal saya. Oke. Kebetulan di sini ini tidak ada ini, karena ini tujuannya lebih ke relevansi antara pengukuran audit dengan SEM. Ini saya tidak menitik beratkan di sini. Nanti ada jurnal saya yang lain yang menitik beratkan di auditnya. Nanti kita silahkan dicari, ada beberapa poin. Nah, di poin itu saya menjelaskan bahwa posisi, sebentar saya coba cari. Oke, nah ini. Oke. Jadi di sini saya enggak untuk jurnal ini saya tidak, karena memang titik beratnya adalah combine 2 metode, bukan khusus untuk maturity level. Di sini tidak ada penjelasan hasilnya rata-rata sekian, enggak. Kalau kalian misalkan menemukan hasilnya rata-rata 2. Nah, ini contohnya. Hasilnya rata-rata 2,85, berarti hasilnya 3 karena di atas sekian hasilnya ini. Kalau menurut saya tidak. Kenapa? Karena di 2,85 ini dia tidak bisa mencapai level 3 karena ada beberapa proses yang belum terpenuhi. Jadi saat dia masuk ke proses-proses ini ada poin yang memang belum terpenuhi, sehingga itu yang seharusnya akan menjadi temuan lebih ke bagaimana saran kita untuk jadi kita jangan meround up hasilnya ini, tapi lebih ke kita cari permasalahannya. Kenapa kok dia 2,85? Kenapa dia kok enggak bisa sampai level 3? Nah, itu yang seharusnya kita temukan. Fenomena yang seperti itu yang dibutuhkan untuk skripsi yang level-level, kalau saya bilang membutuhkan
pemahaman manajerial ya, pemahaman manajerial. Kalau misalkan sekali lagi belum pernah memahami atau belum pernah terjun di level manajerial, bagaimana Bu? Ada saran enggak? Sarannya adalah banyak-banyak baca referensi, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak baca jurnal yang ada hubungannya dan ada kaitannya dengan yang studi kasus yang kita gunakan. Oke, sementara untuk minggu ini saya cukupkan sekian. Insya Allah minggu depan sudah UTS. UTS-nya 1 minggu saja, tidak 2 minggu seperti jadwal yang sebelum-sebelumnya. Insya Allah nanti take home UTS-nya individu, studi kasus ya nanti. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di grup. Sekian dari saya, terima kasih, jaga kesehatan, sukses untuk semua, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.